Aku penasaran yo, opo caramu mateni anakku? Opo koen gawe sambung aruh gawe mateni anakku? Aku penasaran bagaimana caramu membunuh anakku. Apa kau menggunakan santet menyambung raga untuk membunuh anakku? Sugi hanya diam, namun nafasnya terasa berat. Rasa sakit di punggungnya benar-benar tidak bisa disepelekan. Gak mungkin pak, teriak Intan Kunchoro tiba-tiba. Bagaimana bisa Mas Sugi melakukan itu? Sedangkan bahkan Batra saja tidak bisa serta-merta melakukan santet seperti itu. Lasmini menoleh pada Intan, ia mengangguk. Meski dirinya tak pernah suka dengan kehadiran Sugi di keluarga ini, tetapi apa yang Intan katakan ada benarnya. Hanya keturunan Kunchoro yang dapat melakukannya, dan itu pun pengecualian. Tak sembarangan keturunan Kunchoro bisa melakukan hal itu, kecuali Lasmini berdiri lantas membisik ke telinga Arjo. Saat Sugi menatap wajah Tuan Arjo, menolak akan bisikan yang baru ia dengar. Panggilkan Sabdo, bawa dia ke sini. Tak beberapa lama Tuan Sabdo melangkah masuk melihat Sugi lalu beralih pada Tuan Arjo. Kowen wes role, masmu subuh mau ditemokno mati dikuliti ambek menungso sing gorong tak temokno. Kau sudah tahu nak, kakakmu subuh tadi ditemukan tewas. Dia dikuliti oleh entah siapa yang belum ku ketemukan. Sabdo menoleh melihat Intan Kunchoro yang menatapnya sayu. Sementara wajah Batra tampak menahan amarah dan gejolak murka. Namun Sabdo tampak begitu tenang. Ia mengangguk berkata bahwa ia tak tahu apa-apa sampai berita itu sampai di telinganya. Itu pun dari kesaksian dari abdi perempuan yang datang membersihkan ruangannya. Bukan takut, melainkan Sabdo justru membalikan pertanyaan itu kepada Tuan Arjo. Hal yang tak pernah Sugi lihat, di mana Tuan Sabdo yang begitu tenang menunjukkan gelagat bahwa ia memiliki karisma yang sama dengan Tuan Arjo. Apakah Bapak menuduh saya yang membunuh Mas Pras Anum? Katanya sembari menoleh melihat Batra yang semakin geram di bulatnya. Aku tak menuduhmu, tapi kita semua tahu kalau kau bisa melakukannya. Dan kau pun juga bisa melakukannya, Pak, kata Sabdo yang membuat ruangan itu menjadi hening. Lantas kau tuduh aku yang membunuh anakku sendiri. Bagaimana kau bisa berpikir seperti itu, Sabdo? Sembur Tuan Arjo dengan suara membentak. Namun Sabdo masih begitu tenang. Ia tak langsung menjawab, melainkan bertanya kepada Tuan Arjo. Lalu, apakah saya juga pantas mendapatkan tuduhan yang sama? Hanya karena aku bisa melakukan hal itu yang kau ajarkan sendiri dengan kedua tanganmu. Arjo hanya diam, namun nafasnya memburu sementara Lasmini menyeringai. Ia tak menyangka Sabdo mengatakan hal seperti itu kepada kepala keluarga Kunchoro yang juga adalah bapaknya sendiri. Lasmini kembali berbisik pada Tuan Arjo. Lantas, dengan senyuman mengembang di wajahnya, Tuan Arjo berbicara. Aku melihat darah itu di telapak tangan abdi milikmu. Jadi karena tak ada yang tahu pasti siapa yang membunuh Pras Anum, biar saja aku bunuh abdimu ini. Tentu saja kau tak menolak, bukan? Kaget, Sugi menatap Tuan Arjo sebelum beralih menoleh pada Sabdo Kunchoro. Tuan, kata Sugi. Sayangnya Tuan Sabdo hanya diam saja membiarkan Tuan Arjo mengunuskan keris itu tepat di batas leher kambing hitam itu. Sebelum Tuan Sabdo berlutut di hadapan Tuan Arjo dan yang lain. Bila memang aku yang melakukannya, lantas apakah kau juga akan membunuhku?
Semua orang menatap pada Sabdo, tak ada yang bersuara. Jawaban Sabdo cukup membuat Tuan Arjo menyarungkan kembali kerisnya. Lasmini yang pertama mendekati Sabdo yang masih duduk berlutut. Sugi tahu Lasmini tak pernah suka dengan Sabdo, bahkan sejak kedatangannya di rumah ini. Jadi tidak mengejutkan bila melihat wanita ini akan menghabisi Sabdo di depan semua orang yang ada di sini. Intan Kuncoro hanya berdiri di dalam diam. Ia tak lagi bicara setelah mendengar pengakuan dari mulut Sabdo. Sebaliknya, Batra tersenyum menyeringai. Ia yang paling berharap bahwa Sabdo mendapat imbalan yang setimpal atas nyawa kakaknya yang mati secara mengenaskan. Berdirilah nak, ucap Lasmini yang membuat semua orang semakin tak mengerti. Batra tampak bingung. Kini kau layak mendapat pengakuanku sebagai Kuncoro murni. Tuan Arjo duduk menatap Sabdo dengan ekspresi yang berbeda. Kebanggaan. Semua mengesampingkan kematian Prasanum, sementara Lasmini tersenyum memberi gestur yang membuat semua orang yang ada di dalam ruangan tak berkomentar. Canguk sono wis mateng, wis wayahe Kuncoro mimpin trah pitu. Musnahno keluarga iku ben Kuncoro tambah disegani. Canguk sono milikmu sudah matang. Sudah saatnya Kuncoro memimpin trah 7. Musnahkan keluarga itu biar Kuncoro semakin di. Sugi beralih. Tangannya memegang setir mobil. Ia tak pernah menduga bahwa Tuan Sabdo akan membela dirinya, mengatakan bahwa dirinya yang melakukannya. Meski yang sebenarnya terjadi ialah pelaku yang mengirimkan kutukan itu kepada Prasanum saat tiba-tiba Tuan Sabdo berbicara. Bukan kau yang menghabisi dia, tapi aku. Sugi terdiam mencoba mencerna ucapan Tuan Sabdo. Ia tak pernah menduga apakah mungkin Tuan Sabdo mampu membaca pikirannya. Ya, aku bisa membaca pikiranmu. Bingung? Sugi semakin bingung dibuatnya. Tak perlu bingung, kau adalah abdiku. Jadi kau yang paling tahu bahwasanya kau adalah milikku. Aku yang membisikimu. Aku pula yang mengirim Bokolono ke tempatmu. Kenapa Tuan? Aku hanya ingin melihat apakah aku bisa melakukannya. Sugi tak bicara. Ia kini merasa ngeri. Tuan Sabdo yang pendiam dan malu-malu menjelma menjadi orang yang mengerikan. Tak perlu takut, nyawamu sudah kujamin, katanya sembari menatap pemandangan di luar mobil. Sugi tak berbicara. Ia benar-benar takjub, sekaligus takut dengan tuannya sendiri. Terima kasih kau sudah menolongku. Menolong. Sabdo kini menoleh menatap Sugi. Kau yang membuat Pras dan Batra menghentikan perlakuannya. Sebelum Sugi menjawab kalimat dari Sabdo, tiba-tiba sesuatu bergerak sangat cepat dari arah di depan, di mana Sugi terlambat untuk membanting setir. Saat ia melihat di depan mata kepalanya sendiri, sebuah truk tronton menuju tepat di jalur mobil miliknya dengan kecepatan tinggi sebelum menggilas mobil milik Sugi. Sugi terbangun dari tempatnya. Di hadapannya berdiri seorang wanita tua yang pernah ia lihat. Wanita itu menatap dirinya dengan senyuman simpul. Nami kulo Karsat Mojo. Aku duwe penawaran karun jenengan. Penawaran untuk 1 kepala dari setiap anggota Kuncoro. Sekian dari cerita Janur Ireng yang part yang ke-10. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share video ini ke teman-teman kalian.
Jangan sampai ketinggalan untuk update cerita terbaru dari Simple Man. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.